Selamat datang di Banana Kick bersama gue Febri dan Bu ya. hari ini kita akan ngobrol apa nih Boy? Kita ini lagi rame juga nih bro. Ini kayaknya yang beredar di medsos nih. Sebenarnya udah 3 hari 4 hari yang lalu. Iya, tapi itu dia masih hangat dan terus di blow up sama media-media lokal juga sih kalau gue lihat. Iya, kenapa nih? Tentang Sport dalam artikelnya dia bilang Erick Thohir sedang mencari pelatih Eropa untuk menggantikan STY bro. Pada saat ini, suatu saat ini. Iya kalau dari beritanya sih si siapa namanya Pascual nih ya wartawannya dibilang sih Erick Thohir mau ganti dengan pelatih yang yang lebih berkualitas lah gitu untuk meningkatkan kualitas tim karena selama ini STY itu fokusnya sama stamina dan fisik. Nah jadi buat meningkatkan kualitas tim si STY mau ganti dengan pelatih Eropa gitu kan bro. Nah tapi ini juga agak aneh juga bro kok Tuttosport tahu-tahu ngomongin timnas Indonesia gitu kan apalagi mereka kan domisilinya di Italia, emang ada orang Italia yang baca Tuttosport gitu bro. Lu gimana? Emang sih agak aneh ya. Pas abis terakhir kita kegagalan di AMEC 2024 ini kan banyak tuh serangan-serangan ke si Sintayong terutama untuk supaya dia mundur karena kan nggak sukses di AMEC. Lewat mungkin banyak yang enggak kan yang pakai buzzer, saya out, STY no tanpa diaspora kan. Terus ada juga pakai media dibilang si Sintayong pakai buzzer, ingat gak? Iya dia pakai artis Korea, kan, agensi Korea, agensi Korea dan artis Korea tuh yang idol siapa itu? Hyun Suk atau siapa namanya? Rupanya kan emang nggak benar tuh. Nah ini yang ketiga, terakhir kemarin gue juga kaget bahwa ada media Italia membicarakan bahwa akan ada pergantian pelatih. Cuman di sini garis bawahi, benar nggak bahwa seurgent itu nggak, sepenting itu kan timnas Indonesia harus ganti pelatih gitu loh. Dengan raihan prestasi di terakhir di pertandingan lawan Arab Saudi kan menang. Kalau berkaca pada hasilnya AFF, yang fair dong, dari awal aja bilang bahwa AFF juga dihitung sebagai targetnya Sintayong, makanya dia harus menurunkan pemain senior kalau mau dihitung. Tapi kan enggak, Erick Thohir bilang sebagai trial juga. Nah kalau sekarang ada bilang pihak media Italia bahwa ada pergantian pelatih, nah ini siapa yang memutuskan gitu? Dan menjadi bikin pusingnya ini bingungnya PSSI belum ada bantah ya. Tapi bilang belum bantah. Harusnya kan kalau ada kayak gini pihak PSSI lewat jubirnya kayak siapa, kayak Arya Sinulinga, kayak siapa kayak ngomong lah gitu kan. Oh itu nggak benar, saya nggak pernah ngomong gitu, tapi ini nggak ada. Gitu. Bahkan Novarianti yang tanya juga, oh saya nggak tahu gitu kan. Terakhir siapa lagi Dito bilang rapat, ya Dito Menpora ngomong rapat di dengan Expo tentang hal tersebut gitu kan. Nah, itu juga itu bukan masalah pergantian tapi masalah tentang timnasnya. Nah kita ngomongin sekarang masalah seurgent itukah harus mengganti STY gitu. Bukannya kita mengganggu-gangguan STY, cuma kan dilihat dari performa terakhir. Kecuali kalau lawan Arab dia kalah, boleh mengambil inisiatif untuk mengganti pelatih. Tapi ini bro, sudut pandangnya itu tadi dibilang untuk meningkatkan kualitas tim. Gitu kan. Si ini nih wartawan Italia ngomongnya untuk meningkatkan kualitas tim. Makanya Erick Thohir nyari pelatih Eropa. Karena selama ini STY fokus sama fisik dan stamina gitu. Jadi mungkin ini bahasanya STY lebih fokus stamina, jadi nggak masalah skema permainan, style of play itu nggak dipikirin gitu. Jadi dia lebih baik lagi nih karena mereka main Eropa, dia harusnya ke pelatih Eropa. Kayaknya sih gitu pandangan sih. Tapi ini opini loh bro, opini bukan ya. Itu kalau opini kan pendapat pribadi ya, bukan berdasar omongan dari Erick Thohir. Ini pendapat pribadinya di si wartawannya yang mungkin dia ngerangkum dari hasil percakapan dengan Erick Thohir mungkin. Ya menurut gue sih nggak beralasan juga kalau misalnya nggak dari pertandingan dibilang lebih banyak ke fisik ya. Sekarang sih timnas Indonesia emang di non lokal yang non lokal emang nggak usah dihubungin, tapi kalau lokal kan sih kan udah jelas aturan itu. Nah kalau misalnya ngomongin bahwa apakah dengan pelatih Eropa akan meningkat pemain, itu belum tentu juga. Pelatih siapa yang harus datangkan yang bisa mengangkat pemain timnas gitu ya. Dari Belanda siapa gitu kan. Kalau menurut gue sih selagi masih nggak
masih menjaga performanya menurut masih layak Pak STY masih memegang timnas gitu kan. Yang kedua itu sebenarnya isu ini apa seperti kayak yang kemarin-kemarin gitu yang menginginkan bahwa pemain diaspora itu banyak main gitu kan. Ya. Tapi ada beberapa yang dipanggil sama STY. Itu diisukan bahwa lebih pemain dari Belanda itu yang kronisnya di situ boy. Gue nangkap di situ gitu. Ya karena awal-awal memanggil Esko mulai agak panas tuh pas bahas si Reinders ya, Elin Reinders. Ya itu awalnya di situ. Itu kan terus pandit-panditnya tuh yang pandit-pandit gengnya dia itu ikut-ikut gila tuh ya kan, bahas itu juga ya kan, rame ya kan. Terus abis itu kayaknya dari zamannya si Peter Gonta, Hilmi, terus yang rame-rame ngecam STY, terus STY si Ari yang ngomong gitu, terus habis itu ada STY out, pas waktu lawan Jepang kalah, hilang lagi, terus nonton Rhapsody, kalah lagi di AFF, gagal AFF, muncul lagi STY out, tambah Erick Thohir out, dan itu yang ngomong ternyata kelompok yang sama ya kan, entah apa motifnya ya kan, kita nggak tahu. Nah sekarang ini gitu, tiba-tiba Tuto Sport, siapa Tuto Sport? Maksudnya dia kan domisilinya nggak di Indonesia, yang baca juga bukan orang Indonesia. Mungkin juga gue yakin sebagian besar orang Indonesia baru dengar tuh media sekarang setelah rame-rame ada rencana penggantian pelatih dari STY ke pelatih Eropa gitu. Ini kalau menurut gue sih ada pesanan sih dulu. Sekarang urgensinya apa Tuto Sportpedia Italia mengangkat kabar timnas? Keuntungan buat Italia kan apa? Emang Indonesia main di Piala Eropa kan nggak juga, main di kualifikasi zona Eropa kan nggak juga. Itu sepenting apa Indonesia dibicarain di Italia gitu kan? Kalau nggak ada yang dari sini pesanan berita mau menaikkan ini, yakin gue pasti. Aneh gitu ya. Aneh, kecuali kalau yang mengangkat dari media lokal gitu loh. Tapi media lokal juga kan harus dia melihat juga. Tapi media lokal terus jadiin berita ini jadi kayak di-triggernya ini terus abis itu Toto naikin ini rame itu ngomongin penggantian pelatih Eropa segala macam. Rame itu dari media besar apa yang kecil tuh bahasin itu sekarang tuh. Sampai sekarang aja tuh beritanya masih ada gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya secara keseluruhan tim ya mengganti pelatih itu kan tepat kalau pada saat performanya itu selalu turun. Tapi kalau performanya itu emang ada kalah ada menangnya harus dilihat lagi gitu loh. Jangan sampai gegabah mengganti yang baru malah nggak perform juga. Kan malah ngapain buang duit, dia buang duit investasinya pelatih lama, dia buang duit ke pelatih baru. Belum tentu juga pelatih baru itu kan murah. Kalau gue lihat sih ini kayaknya sih emang berita sengaja diembuskan ya kan. Jadi dia pakai opini kan, dari dulu dia pakai opini ya. Berarti bukan berdasarkan fakta atau bukan berdasarkan ucapan dari Erick Thohir langsung gitu. Jadi dia cuma ngambil kesimpulan, terus kesimpulan jadi opininya dia, terus jadi tulisan dia gitu. Jadi kalau gue kan pernah jadi media juga ya, pernah jadi jurnalis juga. Ya kalau gue lihat ya ini bisa namanya hoax kalau gue bilang, karena ini kan kalau data kan harus apa, kalau tulis kan berdasarkan data dan fakta gitu. Nggak bisa lo nulis berdasarkan opini apa yang nyangkut suatu hal yang real gitu kan. Lu nggak bisa ngomong oh ini bakal diganti tapi berdasarkan opini pribadi, nggak bisa. Tapi satu lagi ya, gue kredit khusus buat STY yang gue sih terlalu dukung gitu loh, bukannya gue memuja. Coba deh, kalau lo ganti pelatih dari luar dari Eropa nih, itu mungkin kecil kemungkinan pemain lokal kita yang asli pendidikan kita itu akan dikasih menit bermain, pasti kecil bermain. Kalau STY pasti ada 1-2 pemain yang diberikan menit bermain, contoh Rido sama Marcelino atau enggak Arhan. Itu Arhan yang selalu jadi kritik sama para pemikir diaspora, kenapa harus dapat lebih daripada Eliano gitu kan. Nah STY ini memberikan 3 pemain lokal ini bermain gitu. Kalau pelatih dari luar Eropa dari Eropa, gue sih nggak yakin pemain lokal kita diberikan bermain. Dia lebih baik pemain yang udah ngerti, yang udah didikan di Belanda. Ini untuk apa 3 orang ini untuk apa? Untuk lokal kita supaya bagus gitu loh. Ya kan? Itu menurut gue sih itu. Jadi ya sayang aja sih kalau menurut gue sih, kalau gue pribadi sayang banget aja kalau STY sampai diganti. Kecuali kalau dia terakhir tuh kalah boleh dievaluasi, tapi dia kan enggak. Apalagi kalau ntar diganti terus pelatihnya kualitasnya juga STY kan, kemarin ada yang ngomong tuh Mandit
ganti aja tuh sama pelatih Borneo tapi terus aku lah bisa jadi bantai 4-0 di Liga nomor 5 di ASEAN gimana gitu mau diganti dia gitu kan. Maksud gua Jo kan jadi bundar juga bro kalau yang penggantinya tuh minimal harus setara lah kan karena Sintayong itu kan udah pelatih kelas dunia menurut gua karena dia pernah bawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia jadi level dunia menurut gua. Berarti Nah kalau lu ganti sama pelatih karena lu cari pelatih luar Eropa yang harganya murah gitu kan ya kan nggak masuk maksudnya. Ya maksudku malu-maluin Indonesia aja. Harusnya tuh pelatih yang pernah bawa tim nasionalnya ke Piala Dunia. Ini juga, itu baru imbang. Petrusnya pernah nggak? Gue belum pernah dengar Petrus sampai Nggak pernah. Yang gue dengar tuh Boran Milatinovic itu pernah berkali-kali sering banget itu kan. Pernah tuh pelatih Alfonso juga sering. Iya sering. Atau enggak kayak pelatihnya mana? Ada tuh pelatih dari Prancis juga yang sering itu banyak menukangi pemain kayak ini Philippe Rosier itu juga banyak. Bukan jangan lihat dari kalah sama kita, tapi Philippe Rosier itu sering banyak main ini melatih tim-tim yang di luar negeri masuk Piala Dunia gitu loh. Pengalamannya udah jelas gitu loh. Untuk pelatih Jepang yang dulu pernah bawa Jepang ke Piala Dunia mungkin bisa juga ya. Maksudnya pilihan-pilihan yang materi yang murah gitu saya ngomong murah. Untuk topik pelatih ini mungkin kita nanti ada kisi khusus setelah habis ini. Jangan kita adin semua gitu. Jadi sih intinya kalau kita lihat berarti ini kemungkinan besar sih ini hoax sih ya gue. Jadi karena dia kan nggak ada sumber data yang resmi dan itu berdasarkan opini pribadi terus dijadikan alat jadi buat dihembuskan ke masyarakat dan itu dari media bukan dari dalam negeri dari media lokal ya kan yang jelas ya dia nggak punya masa di sini gitu jadi nggak ada untungnya buat dia ya jadi kemungkinan besar dia ya kayak lu bilang tadi dia ada pesanan buat apa dia bikin berita tentang di sini dimbusinnya di sini tapi itu dari media dari negara lain gitu. Ya kalau gue sih terakhir bahwa itu opini gue bukannya itu bener atau enggak, opini gue adalah bahwa media itu ada pesanan dari entah pelaku sepak bola Indonesia atau kelompok tertentu yang ingin balik lagi ke PSSI dengan memutuskan bahwa STY akan diganti. Untungnya apa sih mau diganti? Ya mungkin karena lebih lebih lembek, lebih banyak pemain-pemain yang bisa dimasukin selain STY ini kan kepala batu. Ya maksudnya biar bisa digoyang lah ya. Bisa kali nih gua masuk main gua ya kan. Ya seperti itulah. Wah, tapi kita nggak tahu juga. Nasibnya STY ya kalaupun diganti ya nggak apa-apa gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke. Segitu dulu ya. Nanti kita bahas lagi dengan topik-topik yang lain di Banana Kick Channel bersama gue Febri dan gue ya. Dadah.